Di awal cerita, kita diperlihatkan rutinitas dari Tae-sik, seorang pria pendiam yang mengelola toko gadai kecil. Hidupnya terasa sepi, dan dia lebih banyak menyendiri, seolah menutup diri dari dunia luar. Satu-satunya interaksi yang mewarnai hari-harinya hanyalah kehadiran Somi, anak kecil tetangga yang sering mampir dan mengajaknya bicara. 저번에 500원 안 갚았어. 신고 많이 받아놨단 말이에요. Meskipun Tae-sik sering terlihat cuek dan seolah mengabaikan kehadiran Somi, dia sebenarnya tidak benar-benar menolak anak itu. Tae-sik selalu membiarkan Somi makan di tempatnya saat ia kelaparan. Di mata polos Somi, Tae-sik dianggap sebagai seorang preman karena penampilannya yang urakan dan menyeramkan. Bahkan ibunya sendiri sebenarnya selalu melarang keras Somi untuk bertemu atau main ke tempat Tae-sik. 아저씨 정말 깡패예요? 내가 나쁜 사람처럼 보이니? Sementara itu, di tempat berbeda memperlihatkan sekelompok polisi sedang melakukan penyamaran yang sedang bersiap menggagalkan transaksi ilegal. Mata mereka fokus membuntuti pergerakan seorang mafia yang jadi target operasi. Tapi di sudut lain, ada seorang wanita penghibur yang ternyata diam-diam juga mengincar target yang sama. 검색기 움직인. 들어왔네. Begitu menyadari transaksi mafia itu sudah selesai, polisi langsung bergerak cepat melakukan penyergapan. Setelah situasi terkendali, polisi langsung menggeledah lokasi untuk mencari barang bukti utama. Anehnya, barang haram yang mereka cari tidak ada, dan ternyata barang itu sudah berpindah tangan. Si wanita penghibur tadi justru terlihat sedang merayakan keberhasilannya mencuri barang tersebut bersama rekannya. Keesokan harinya, polisi terpaksa membebaskan mafia yang sudah mereka tangkap karena kurangnya bukti. Detektif Kim yang frustrasi tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia mengancam mafia itu bahwa dia dan timnya tidak akan menyerah dan pasti akan menghancurkan kelompok mafia tersebut. 불철주야, 저 빼 취소. Di tengah makan siang itu, masalah mulai datang ketika Hyojong, ibu Somi, yang juga wanita pencuri tadi, datang ke toko gadai. Dia menggadaikan sebuah tas berisikan kamera kepada Tae-sik. Tae-sik menerimanya begitu saja, sama sekali tidak sadar kalau di dalam tas itu tersembunyi barang haram curian yang sedang dicari banyak orang. Kegagalan transaksi ini juga memicu masalah besar di kubu internal mafia. Bos besar mereka, bernama Myung, benar-benar marah besar mengetahui barangnya hilang. Dia tanpa ampun menghajar anak buahnya, bernama Mansik, sebagai hukuman atas kelalaian itu. Myung memberikan peringatan keras kepada Mansik kalau dia cuma punya waktu 3 hari untuk menemukan kembali barang tersebut. Jika gagal nyawa Mansik sendiri, yang akan menjadi gantinya. 사람 고기 장사하니까 그게 무슨 말인지 잘 알지? Di bawah tekanan ancaman bosnya, Mansik berusaha keras mencari jejak si pencuri. Dan usahanya membuahkan hasil saat perjalanan pulang, ia mendapat informasi dari anak buahnya mengenai identitas pelaku. Mansik langsung menelepon adiknya, bernama Jung Seok, untuk memberitahu kabar ini. Ternyata pencurinya adalah Hyo Jeong, wanita penghibur yang bekerja di bar langganan mereka. 내 동생 놈이 향이나 피우고. Kembali ke Hyojong yang kini berada dalam situasi sulit. Masalahnya bukan cuma dikejar mafia, tapi dia juga dilabrak oleh temannya sendiri yang ikut terlibat dalam pencurian itu. Temannya menuntut keberadaan barang haram yang mereka curi beberapa hari yang lalu, tapi dengan nekat Hyojong mengaku kalau dia bekerja sendirian dan menuntut bagian 50% dari hasil penjualan. Tentu saja, hal ini memicu kemarahan besar rekannya itu. Di tengah keributan ibunya dan temannya itu, Somi yang menyaksikan semuanya. Melihat ibunya diintimidasi, dia ketakutan dan memilih kabur ke tempat Tae-sik untuk menumpang tidur. Walaupun Tae-sik tetap bersikap dingin dan tidak banyak bicara, Somi merasa jauh lebih aman dan nyaman berada di dekat pria itu daripada di rumahnya sendiri. Keesokan paginya, saat Tae-sik terbangun, dia mendapati Somi sudah menghilang. Yang tertinggal hanya surat permintaan maaf dari Somi karena anak itu iseng menghias kuku Tae-sik saat dia tertidur. Pemandangan kuku jari yang berwarna-warni itu seketika melempar ingatan Tae-sik pada mendiang istrinya yang meninggal saat sedang mengandung. Kenangan pedih itu membawanya pergi mengunjungi makam sang istri.
Sepulangnya dari makam, Tae-sik melihat Somi sedang diinterogasi polisi di pinggir jalan karena ketahuan mencuri. Saat ditanya siapa orang tuanya, Somi dengan tatapan sedih menunjuk ke arah Tae-sik, berharap pria itu akan membelanya. Namun, Tae-sik justru memalingkan wajah, bersikap seolah tidak kenal, dan meninggalkan anak itu begitu saja. 아빠야? 아저씨! Malam harinya, saat Tae-sik sedang berada di sebuah toko, dia memergoki Somi yang lagi-lagi sedang mencuri makanan. Kali ini, tanpa menegur atau menyapa Somi, Tae-sik diam-diam memberikan uang kepada pemilik toko untuk membayar semua makanan yang diambil anak itu. 방금 가져온 거 얼마예요? 나도 Namun, nasib buruk menanti Somi sesampainya di rumah. Dia dikejutkan dengan pemandangan mengerikan di mana ibunya sedang disiksa oleh Jung Seok. Para mafia itu sudah habis kesabaran mencari barang curian mereka. Jung Seok yang tahu hubungan mereka langsung menghubungi Tae-sik lewat ponsel anak buahnya. Dia menuntut Tae-sik menyerahkan kamera yang dititipkan Hyo Jong. Awalnya, Tae-sik menolak dengan alasan prosedur pegadaian, tapi pertahanannya runtuh saat Jung Seok mendekatkan telepon ke arah Somi yang menjerit ketakutan. Demi keselamatan anak itu, Tae-sik akhirnya setuju menyerahkan barangnya. 야 말해봐. Setelah Tae-sik menyerahkan kamera itu, para mafia memastikan isinya benar-benar paket narkoba yang mereka cari. Begitu barang terkonfirmasi, mereka melakukan tindakan licik untuk menghilangkan jejak. Mereka membunuh salah satu anak buahnya sendiri di lokasi itu, menjadikan Tae-sik sebagai kambing hitam, lalu kabur membawa Hyo Jong dan Somi. Tae-sik kini terjebak. Mansik dan Jung Seok memaksanya menjadi kurir narkoba dengan iming-iming keselamatan Hyo Jong dan Somi. Tae-sik harus mengantarkan paket itu ke seorang pembeli, sementara gerak-geriknya terus diawasi ketat oleh anggota mafia yang membuntuti di belakang. Misi pengantaran dimulai. Sesuai perintah, Tae-sik mengambil kunci loker di dashboard sebuah mobil, lalu bergerak ke lokasi kedua untuk mengambil barang dari dalam loker stasiun. Dia diberi jangka waktu ketat, barang itu harus sampai ke tangan seseorang bernama Mi-young di lapangan golf sebelum jam 6 sore. Setelah itu, dia juga diperintahkan membuang ponsel sekali pakai yang digunakannya. Tae-sik sempat bingung saat melihat isi paket yang diambilnya dari loker hanyalah sebuah mobil mainan anak-anak. Namun setelah memeriksanya dengan teliti, dia menemukan satu bungkus serbuk terlarang yang disembunyikan rapi di bagian bawah mainan tersebut. Sesampainya di lapangan golf, Tae-sik langsung disambut ramah oleh Mi-young, sang bandar besar. Tapi Tae-sik tidak punya waktu untuk basa-basi. Begitu barang berpindah tangan, situasi berubah drastis. Anak buah Mi-young langsung menyergap Tae-sik. Ternyata, transaksi itu sudah diketahui polisi. Mi-young mendapat telepon kalau mereka sedang dijebak. Dan benar saja, polisi sudah mulai mengepung lokasi. 물건은 잘 받으셨나? 만식이? Kekacauan di tempat itu pun terjadi. Tae-sik yang tidak mau tertangkap begitu saja langsung melompat keluar dari jendela. Dan dia melihat Mi-young berusaha kabur dengan mobilnya dan langsung mengejarnya. Tae-sik berhasil menghadang mobil Mi-young. Dia berniat mengejar Mi-young yang melarikan diri, tetapi perhatiannya teralihkan saat melihat isi bagasi mobil yang terbuka. Di sana ada jasad Hyo Jong. Tae-sik shock melihat kondisi jasad itu, membuatnya terdiam hingga akhirnya polisi berhasil menangkapnya. Kini Tae-sik duduk di ruang interogasi kantor polisi. Para petugas dibuat bingung setengah mati. Pria ini bersih dari narkoba dan sama sekali tidak punya catatan kriminal. Saat ditanya soal jasad Hyo Jong yang ditemukan di mobilnya dengan kondisi organ dalamnya sudah hilang, Tae-sik tetap terdiam dan tatapannya kosong. Hanya terpaku memandangi sebuah kartu kecil pemberian Somi seolah sedang membulatkan tekad untuk menjadi sosok pahlawan seperti yang ada di gambar kartu itu. 저기요. 나 왼손잡이요. Beralih ke detektif Kim dan timnya sedang menggeledah rumah Tae-sik dan dikejutkan dengan penemuan jasad anak buah mafia yang dibunuh sebelumnya. Saat Kim hendak melaporkan temuan ini ke pusat, dia justru menerima kabar buruk yang lebih mengejutkan karena ada sesuatu yang buruk di kantor polisi. 박 형사 어딨어? Ternyata kabar buruk yang diterima Kim bukan main-main dan pelakunya adalah Tae-sik yang nekat melarikan diri. Lewat kamera tersembunyi,
Detektif Kim cuma bisa melongo tak percaya melihat rekaman kejadian itu. Tae-sik sendirian melumpuhkan seisi kantor polisi hanya dalam waktu 3 menit. Gerakannya terlalu mematikan mustahil untuk ukuran pemilik toko gadai biasa, membuat polisi yakin kalau dia menyembunyikan masa lalu yang gelap. 야, 국정원 해랩이라도 정보 공개하라고 못 빼긴. Rasa penasaran polisi akhirnya memuncak. Mereka mengadakan rapat darurat untuk membongkar siapa sebenarnya pria misterius ini. Fakta yang terungkap dari data rahasia benar-benar bikin merinding. Tae-sik ternyata mantan agen pasukan khusus intelijen yang aktif dari tahun 98 sampai 2006. Catatan karirnya penuh dengan misi berbahaya tingkat tinggi yang tak pernah gagal, lengkap dengan berbagai penghargaan militer. Dia baru berhenti total dari dunia kelam itu setelah mengalami kecelakaan mobil tragis di tahun 2006. Meski identitasnya sudah terbongkar, polisi masih dibuat bingung karena belum menemukan benang merah apa hubungan antara mantan agen elit ini dengan Miyung si bandar narkoba. 사태식이 정보 들어왔습니다. 배우자 김현수 현장에서 즉사했어. Sementara itu di sudut kota lain, kejahatan geng Mansik makin menjadi-jadi dengan modus yang rapi. Ada seorang pria yang baru keluar dari Toserba dicegat oleh seorang nenek yang minta tolong membacakan plat nomor mobil karena penglihatannya rabun. Tanpa curiga, pria itu berniat membantu, tapi begitu dia mendekat dan fokus membaca plat nomor, anak buah Mansik langsung memukulnya hingga pingsan dari belakang. Ternyata, si nenek itu hanyalah umpan komplotan mereka. Dan yang lebih mengerikan, di dalam mobil itu sudah ada Somi yang akan dibawa ke markas penampungan bersama anak-anak korban penculikan lainnya. 엄마는요? 안 올라면 못 만나. Di markas mafia, nasib para tawanan ini berakhir tragis. Pria yang diculik tadi terus memohon ampun sambil disiksa. Dia bersikeras menjelaskan kalau pencuri barang haram tersebut sebenarnya adalah Hyojong, bukan dirinya. Tapi para mafia itu tidak peduli dan tetap menghabisinya tanpa ampun. Begitu juga dengan nasib Miyung, si bandar besar yang sebelumnya sempat kabur, namun tertangkap lagi. Walaupun dia sudah histeris memohon dan menawari uang sogokan 10 kali lipat demi nyawanya, para mafia itu tetap tidak peduli dan tanpa ragu mengakhiri hidupnya saat itu juga. Setelah berhasil lolos dari kepungan di kantor polisi, Tae-sik langsung bergerak cepat. Dia kembali mengambil ponsel, sekali pakai yang sempat dibuangnya saat menjadi kurir. Dari sana, dia melacak lokasi di mana ponsel itu dibeli dan langsung mendatangi konter tersebut. Sesampainya di sana, Tae-sik bertanya baik-baik soal identitas pembeli ponsel itu. Namun, penjaga konter itu malah meremehkannya, sebuah keputusan salah yang akan segera dia sesali. Akhirnya, nyali penjaga konter itu ciut juga. Dia menyerahkan sebuah kartu member klub malam yang ternyata menjadi sarang berkumpulnya para mafia. Dia juga membocorkan fakta mengerikan bahwa kelompok ini bukan cuma pengedar narkoba, tapi juga berbisnis jual beli organ tubuh manusia. Berbekal info itu, Tae-sik menyusun rencana nekat. Dia mengajak seorang pria untuk bersandiwara, pura-pura menjadi orang yang ingin menjual ginjal demi bisa masuk ke sarang mafia itu. Saat Tae-sik naik lift menuju lantai bar, ketegangan terjadi tanpa kata-kata. Dia berdiri bersebelahan dengan Mansik, orang yang menculik Somi, namun keduanya sama-sama tidak menyadari keberadaan satu sama lain di ruangan sempit itu. 오늘 물이 왜 이래? Di dalam ruangan para mafia, rekan sandiwara Tae-sik mulai menjalankan perannya, mendengarkan penjelasan mengerikan para mafia tentang prosedur jual beli organ tubuh manusia. Tak lama kemudian, sesuai rencana pria itu menerima panggilan dari Tae-sik dan memberitahukan posisinya. 여기가 Tae-sik mendobrak masuk dan langsung menyerang tanpa ampun. Dia menginterogasi mereka dengan pertanyaan tentang nasib Somi. Apakah anak itu akan berakhir tragis seperti ibunya? Para kroco mafia yang ketakutan langsung menunjuk Mansik dan Jung Seok sebagai dalangnya. Namun, interogasi itu terhenti ketika Rowan, seorang pembunuh bayaran asing yang menjadi andalan geng itu, muncul untuk menghentikan Tae-sik. Rowan yang mengetahui para polisi akan segera datang, dia pun melarikan diri ke tengah keramaian bar. Mansik sempat memberikan ponsel kepada Tae-sik sebelum kabur bersama rekan-rekannya. Tae-sik berusaha mengejar, tapi targetnya sudah lebih dulu tancap gas dengan mobil. Tak mau kehilangan jejak, Tae-sik terpaksa merampas mobil orang lain untuk melanjutkan pengejaran.
Dalam pengejaran itu, kondisi Tae-sik sebenarnya sudah kritis karena perutnya tertembak. Sadar dia tidak bisa bertahan lama dengan luka itu, dia memutar arah menuju tempat tinggal mantan rekan kerjanya semasa di pasukan intelijen dulu untuk meminta bantuan operasi darurat. Di meja operasi, saat kesadarannya mulai hilang karena obat bius, pikiran Tae-sik melayang ke masa lalu. Dia teringat kenangan manis bersama mendiang istrinya. Ingatan itu begitu jelas saat dia membeli sepasang kaos kaki mungil untuk calon bayi mereka, sementara sang istri menunggu di dalam mobil dengan senyum bahagia. Namun, kenangan indah itu seketika berubah kelam saat tragedi kecelakaan itu merenggut semuanya dalam sekejap. Saat terbangun dari operasi, Tae-sik menceritakan tujuannya kepada rekannya itu. Dia menegaskan bahwa kali ini ada seseorang yang harus dia selamatkan, dan dia tidak mau gagal lagi seperti masa lalu. 찾을 사람이 있어. 며칠 안 됐는데. Beberapa hari kemudian, Tae-sik mulai mempersiapkan diri untuk perang habis-habisan. Dia memangkas rambut gondrongnya yang menutupi wajah, kembali ke penampilan rapi dan dingin layaknya agen khusus yang siap membunuh. Di saat yang sama, dia menerima telepon dari rekannya yang sedang diinterogasi polisi. Lewat sambungan itu, detektif Kim masuk dan memberitahu kabar mengejutkan. Ternyata Somi masih hidup, anak itu terekam kamera tersembunyi sedang mengambil uang di ATM. Mendengar itu, Tae-sik akhirnya menjelaskan yang sebenarnya kepada Kim, bahwa dia dijebak oleh Man-sik dan Jung Seok, dan mayat di bagasi mobilnya adalah Hyo Jong yang dibunuh oleh para mafia itu. 안종이 밑에서 브로커했던 놈 누구야? Cerita beralih memperlihatkan kondisi Somi yang sedang makan bersama anak-anak korban penculikan lainnya di tempat penampungan. Suasananya tampak tenang, namun menyimpan rahasia kelam. Terlihat seorang anak yang lebih tua berpamitan dengan wajah bahagia. Dia diberitahu akan dipulangkan karena berkelakuan baik. Padahal kenyataannya, organnya sudah siap untuk dipanen. Sementara itu, Tae-sik bergerak cepat. Berbekal info transaksi ATM Somi, dia mulai menyisir toko-toko mainan di sekitar lokasi. Insting intelijennya tajam, matanya menangkap kejanggalan pada sebuah mesin capit boneka bertuliskan rusak. Di dalamnya, dia menemukan mobil mainan yang sama persis dengan yang dia antar waktu itu, yaitu sebagai wadah favorit mereka menyembunyikan barang haram. Keesokan harinya, Tae-sik melakukan pengintaian dari jarak jauh. Dia melihat seorang bocah laki-laki mengambil mobil mainan dari mesin itu dan membawanya ke sebuah rental PS untuk melakukan transaksi. Di saat yang sama, Somi juga melakukan hal serupa di sana, namun takdir belum mempertemukan mereka. Tae-sik sama sekali tidak menyadari keberadaan anak itu. Setelah transaksi selesai, bocah kurir itu mampir ke ATM untuk menyetor uang. Tae-sik terus membuntuti, tapi situasi sempat kacau ketika gerak-geriknya dicurigai patroli polisi. Tae-sik terpaksa menghindar sejenak agar tidak tertangkap. Akhirnya, Tae-sik melihat bocah itu sampai ke sebuah bangunan terpencil yang mencurigakan. Ternyata, itu adalah pabrik pembuatan barang haram, sekaligus tempat penampungan anak-anak. Begitu Tae-sik berhasil menyusup masuk, pemandangan di dalamnya benar-benar mengejutkan. Jasad-jasad bergelimpangan dengan kondisi mengerikan bekas operasi pengambilan organ. Di antara tumpukan itu, Tae-sik mengenali jasad Miyong, si bandar besar yang organnya juga sudah diambil. Melihat kekejaman itu, amarah Tae-sik meledak. Dia langsung masuk membantai para penjaga tanpa ampun, termasuk Jung Seok yang tak berkutik di hadapannya. Di tengah kekacauan itu, Tae-sik menghubungi Man-sik lewat telepon. Dia mengintimidasi bos mafia itu sambil menyiksa Jung Seok, menuntut jawaban di mana Somi berada, dan dia memutus pipa gas, membiarkan kebocoran memenuhi ruangan. Setelah menyelamatkan anak-anak yang tersisa, Tae-sik keluar dan menelepon detektif Kim, membiarkan polisi itu mendengar suara ledakan dahsyat yang melenyapkan sarang mafia itu, beserta Jung Seok di dalamnya. Namun, Somi ternyata sudah dipindahkan menggunakan ambulans. Di dalam kendaraan itu, si pembunuh bayaran Rowan dan dokter bedah sedang bersiap mengambil mata Somi atas perintah Man-sik. Somi yang ketakutan terus menangis menanyakan ibunya. 우리 엄마 안 죽었죠? 우리 엄마 살아있죠?
Sementara itu, polisi tiba di lokasi pabrik yang sudah hangus terbakar. Berdasarkan jejak yang ditinggalkan Tae-sik, mereka juga mendatangi rumah nenek penipu sebelumnya. Di sana, polisi menemukan fakta yang lebih miris, sekumpulan balita yang masih terlalu kecil untuk bekerja di sekap dalam kondisi menyedihkan. 어떻게 됐어? 이름 나왔어 이름. 이름 오상만. Sesampainya Tae-sik di markas besar mereka, begitu dia masuk, Mansik menyambutnya dengan lemparan sebuah tabung kaca berisi bola mata manusia. Dengan entengnya Mansik bilang kalau itu adalah mata Some. Provokasi itu sukses besar, Tae-sik benar-benar kehilangan kendali dan berubah menjadi monster pencabut nyawa. Melihat anak buahnya dibantai satu persatu dengan sadis, nyali Mansik ciut. Dia langsung kabur membawa tas berisi uang, meninggalkan pasukannya untuk mati. Kini, yang tersisa di hadapan Tae-sik hanyalah Rowan. Pertarungan sengit antara dua pembunuh profesional pun terjadi, namun tekad Tae-sik jauh lebih kuat untuk menghabisi lawannya. Setelah Rowan tumbang, Tae-sik mengejar Mansik yang berusaha kabur dengan mobil di parkiran. Tae-sik dengan tepat menembak rekannya dan ban mobil itu hingga terkunci. Mansik yang panik dan terjebak di dalam mobil malah menelepon polisi meminta tolong. Tapi tidak ada ampun, Tae-sik terus menembaki kaca mobil anti peluru itu pada satu titik yang sama hingga hancur dan mengakhiri hidup Mansik. Semuanya sudah berakhir, tapi Tae-sik merasa hampa, merasa kalau dia terlambat menyelamatkan satu-satunya orang yang berharga baginya. Ditelan rasa bersalah dan putus asa, Tae-sik menempelkan pistol ke kepalanya sendiri, bersiap menyusul istri dan Some. 비묻어. Tae-sik terdiam tak percaya, Some yang sadar tetangganya itu datang untuk menyelamatkannya. Langsung berlari ke pelukan Tae-sik, air mata keduanya tak terbendung, menyadari mimpi buruk ini akhirnya selesai.